Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Baik, langsung saja menuju ke materinya. Materi yang pertama yaitu mengenal keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam. Jazirah Arab merupakan wilayah padang pasir yang terletak di bagian barat daya Asia. Jazirah adalah padang pasir terluas dan tergersang di dunia. Luas wilayahnya mencapai 120.000 mil persegi. Jazirah Arab merupakan wilayah strategis dalam peta dunia zaman kuno, ketika benua Australia dan Amerika belum dikenal orang. Hal ini dikarenakan letaknya berada pada posisi pertemuan tiga benua, yaitu benua Asia, Eropa, dan Afrika. Wilayah bagian utara Arab berbatasan dengan lembah gurun Shira. Sebelah timur berbatasan dengan dataran tinggi Persia, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Jazirah Arab juga sering disebut dengan nama Kepulauan Arabia atau Jazirah Arabia karena wilayahnya dikelilingi laut pada ketiga sisinya. Yang pertama, keadaan geografis Jazirah Arab. Berdasarkan keadaan alamnya, wilayah Arab terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, daerah yang terdiri dari gurun-gurun serta udara yang sangat panas dan berangin tenang. Wilayah ini adalah daerah Tihama. Yang kedua, wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan adalah daerah Hijaz. Di wilayah Hijaz ini terdapat dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Di Makkah terdapat Ka'bah dan sumber mata air yang tidak pernah kering yang merupakan peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang disebut dengan sumber mata air Zam-Zam. Kemudian yang ketiga adalah Najd yang merupakan suatu wilayah yang berupa dataran tinggi. Yang keempat, wilayah Al-Arud, yaitu wilayah padang pasir luas yang terkenal dengan padang Sahara yang tandus dan gersang, serta wilayah yang terakhir yaitu Yaman. Yang kedua yaitu bangsa-bangsa di Jazirah Arab. Bangsa Arab dibagi menjadi beberapa bagian bangsa yang besar, yaitu yang pertama, bangsa Arab Al-Baidah. Adalah mereka bangsa-bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah. Kaum bangsa Arab Al-Baidah yang pernah terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa Arab ialah kaum Ad dan kaum Samud. Kemudian, bangsa yang kedua yaitu bangsa Arab Al-Aribah. Adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Syakib dan disebut juga dengan bangsa Arab Qahtan yang berdomisili di Yaman. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif, pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pemimpin, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan lain sebagainya. Tetapi, karakter baik mereka terkikis oleh sifat buruk bangsa ini sendiri. Mereka terkadang melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, seperti minum khamr, kemudian berzina, berjudi, merampok, dan melakukan perbudakan pada kaum perempuan. Bangsa Arab Jahiliyah sering berkelompok berdasarkan bani atau marga. Bani ini berkelompok hingga menjadi suatu kabilah atau suku. Jadi, kabilah itu adalah kelompok yang terdiri atas beberapa bani atau marga, seperti suku Quraisy yang merupakan salah satu suku yang terdiri dari Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Mereka hidup berkelompok dan mementingkan kelompoknya, sehingga di antara suku-suku itu sering terjadi persaingan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan. Sifat baik bangsa Arab. Nah, sifat baik bangsa Arab yang pertama yaitu dermawan. Mereka sangat bangga jika disebut dermawan. Ketika mereka kedatangan seorang tamu, sementara mereka tidak memiliki harta apapun kecuali seekor unta,
Karena sifat dermawannya ini, ia rela menyembelih untanya itu untuk menghormati sang tamunya. Yang kedua, yaitu selalu menepati janji. Bagi mereka, janji merupakan hutang yang harus dibayar, sehingga mereka selalu menepati janjinya. Yang ketiga, memiliki tekad yang kuat. Nah, apabila mereka bertekad untuk melakukan sesuatu, mereka akan sangat gigih untuk berusaha mencapai tekad yang dicita-citakan itu. Kemudian yang keempat, yaitu menjaga harga diri. Mereka akan rela berkorban untuk membela kehormatan diri, keluarga, dan kelompoknya. Sifat inilah yang kemudian menyebabkan mereka dianggap menjadi pemberani. Kemudian yang kelima, yaitu teguh pendirian. Nah, bangsa Arab ini sangat teguh dalam pendiriannya dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu dapat dipercaya. Pada umumnya, bangsa Arab selalu berkata jujur dan selalu berkata benar. Yang selanjutnya yaitu kebiasaan buruk bangsa Arab. Nah, kebiasaan buruk yang pertama yaitu mereka sering menyembah berhala, malaikat, jin, roh, dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Yang kedua, percaya kepada tahayul dan hantu. Yang ketiga, suka minum minuman keras hingga mabuk, serta hidup boros dan suka berfoya-foya. Yang keempat, mereka suka bermain judi. Yang kelima, suka membuat persembahan kepada patung berhala. Kemudian, suka berbuat riba, yaitu mereka sering membungakan uang-uang yang telah mereka pinjamkan. Yang selanjutnya, apabila lahir bayi perempuan, terkadang mereka membunuhnya dengan cara menguburnya hidup-hidup, karena mereka akan merasa malu dan hina jika memiliki anak perempuan. Yang kemudian, suka berkelahi bahkan sampai terjadi perang antar suku hanya karena hal-hal kecil. Materi yang selanjutnya adalah kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, bangsa Arab termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi. Kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra bahasa Arab, khususnya adalah syair Arab. Seorang penyair memiliki kedudukan yang amat tinggi dalam masyarakat Arab. Bila pada suatu suku atau kabilah muncul seorang penyair, maka berdatangan utusan dari kabilah-kabilah lain untuk mengucapkan selamat kepada kabilah tersebut. Dengan demikian, penyair dianggap mampu menegakkan martabat suku atau kabilahnya. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat orang yang tadinya hina atau juga sebaliknya, dapat menghinakan orang lain yang tadinya mulia. Kemudian, bangsa Arab ini sering mengadakan perlombaan-perlombaan syair. Syair yang paling bagus biasanya akan digantung di dinding Ka'bah tak jauh dari patung-patung pujaan mereka, agar dinikmati oleh banyak orang. Dan apabila syairnya telah digantungkan di dinding Ka'bah, sudah pasti suku tersebut dan kabilah tersebut akan naik pula martabat dan kemuliaannya. Dengan demikian, kondisi seluruh kebudayaan bangsa Arab telah tertuang dalam karya-karya syair mereka sendiri. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.